Sambil ngopi di like dulu dan subscribe-nya, biar lebih akrab. Good, good. Circumstances are good, so happy to be here. Latihan pertama. Jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang dijadwalkan, Kamis, tanggal 10 Oktober malam waktu Indonesia bagian Barat. Dalam lanjutan matchday ketiga grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional, Rifa. Kedatangan timnas kali ini membawa duka mendalam, karena skuad Garuda pernah dibantai Bahrain dengan skor 10-0 di tempat yang sama 12 tahun lalu. Pelatih Sintayong terlihat terkejut dengan mulut terbuka lebar saat mendengar informasi tersebut. Kita bahas sebentar mengenang dualisme. Karena pada masa itu persepakbolaan Indonesia sedang dalam masa hancurnya, akibat ulah sendiri dari PSSI. Berawal dari mosi tak percaya pemilik suara, voter, PSSI, karena terpilihnya Johar Arifin sebagai ketua PSSI. Hingga lahirnya Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia, KPSI. Yang dipimpin Lanyala Mataliti yang notabene merupakan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI periode tahun 2011 sampai tahun 2016. Tak hanya sampai di situ PSSI yang dipimpin Johar Arifin dengan membentuk kompetisi IPL Indonesia Premier Liga, mendapat saingan dari KPSI Komisi Penyelamat Sepak Bola Indonesia yang dipimpin oleh Lanyala Mataliti, dan membentuk kompetisi baru yang bernama ISL Indonesia Superliga. Meminta pengurus lama yang kita tahu mafia-mafianya jangan dilibatkan, karena nanti Alhasil kompetisi menjadi dua, dan klub pun ikut menjadi terpecah. Akhirnya PSSI bergerak dengan mengirimkan laporan pada FIFA perkara ISL yang mereka anggap sebagai kompetisi palsu tidak sah. Selepas SEA Games 2011 silam, Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada 18 klub ISL, yang kebanyakan berisikan klub-klub Indonesia. Dualisme di tubuh federasi ini akhirnya menjalar kepada terbelahnya Timnas Indonesia. KPSI membentuk Timnas Indonesia yang berisikan para pemain ISL untuk diterjunkan di ajang Piala AFF 2012. PSSI juga membentuk Timnas Indonesia dengan mayoritas berisikan para pemain IPL. Dan hasilnya Indonesia dibantai 10-0 oleh Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya sampai di situ, Timnas Indonesia juga gagal berprestasi di ajang Piala AFF 2012. Meski berhasil mengalahkan Singapura, hasil buruk ketika melawan Laos dan Malaysia membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Itulah memori kelam persepakbolaan kita Indonesia, mari kita tinggalkan, lanjut dalam laga lawan Bahrain. Sintayong pun terkejut dengan sejarah 10-0 lawan Bahrain, dalam rilis video yang diterima media dari PSSI. Sintayong tidak dapat menutup keterkejutannya mendengar kabar itu, seakan tidak percaya dengan informasi yang dia dengar, sehingga membuat sang pelatih melongo. Namun, Sintayong berpendapat bahwa tidak ingin laga nanti menjadi momen untuk membalas kekalahan memalukan tersebut. Dibandingkan balas dendam, lebih baik kami fokus kepada permainan kami, bagaimana kami memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kami suka, permainan yang kami mau.
Sintayong hingga kemarin belum memberikan materi taktik secara penuh kepada para pemain, karena beberapa dari mereka baru bergabung dengan tim. Latihan lebih kepada menjaga kondisi. Dan kemarin, Senin, ada sedikit latihan taktik. Nantinya juga akan diimbangi antara menjaga kondisi dan latihan taktik, jelas Taeyong. Kita antusias dan optimis. Berjalan lancar. Catatan 5 pertandingan terakhir antara Timnas Indonesia dan Bahrain jelang pertemuan keduanya. Kedua negara sama-sama raih 2 kali kemenangan, 2 imbang dan 1 kekalahan. Bahrain cetak 5 gol dan kebobolan 6 gol, sedangkan Indonesia cetak 6 gol dan kebobolan 3 gol. Pertandingan Bahrain vs Indonesia nanti akan jadi yang pertama kali setelah kekalahan 10-0 tahun 2012. Menurut info dari Ketua Badan Timnas Pak Sumarji mengatakan, pemain semuanya siap dan fit, kecuali kiper andalan kita Marten Pas. Masih dalam tahap pemulihan, kondisinya kini masih 70%. Kita lihat saja nanti sisa hari ke depan apakah dia siap untuk dimainkan. Terlepas dari itu semua kita punya Hernando dan Nadeo yang harus siap. Jika Sintayong ingin menurunkan mereka, perkiraan awal Sintayong akan memakan formasi 3-4-3. Dan Sintayong juga akan mencoret 4 pemain. Karena kuota pemain yang hanya 23 untuk dibawa. Hadirnya Eliano dan Hiljes tentu membawa kepercayaan diri dan semangat lebih buat timnas kita. Dan tentu saja akan menambah kekuatan timnas kita. Jangan lupa saksikan pertandingannya. Berikut jadwalnya. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play